Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita akan diskusi ya. Teman-teman akan menyampaikan terkait progres yang sudah dilakukan untuk pengerjaan proyek dari pembelajaran IPA berbasis STEM. Jadi saya ingin teman-teman nanti di setiap kelompoknya, mulai dari kelompok 1 atau acak terserah yang mau menyampaikan dulu siapa, sudah melakukan progresnya sampai apa, sampai berapa persen, kemudian apakah ada kendala yang dihadapi, gitu ya. Kalau memang ada kendala, apa yang sudah dilakukan apa, atau memang buntu, tidak menemukan solusi, itu silakan disampaikan. Ya. Oke, kita mulai. Silakan siapa dulu yang mau menyampaikan dari kelompok manapun boleh. Yuk. Ini. Yuk, silakan. Apa? Ya wakai, makanya itu. Dulu nih kucing apa? Oke, ayo silakan siapa yang mau menyampaikan dulu. Kelompoknya siapa? Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompoknya 1, Puspita, silakan. Puspita, kemudian ada Reka. Iya Puspita sama Reka ya? Laila Winarni, silakan disampaikan. Apakah sudah mengerjakan proyeknya, sudah dicoba proyeknya berhasil atau enggak? Kemudian kendala yang dihadapi dan apa saja yang sudah dilakukan. Silakan, kelompok 1 dulu. Iya, Bu Nali. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bu kalau suaranya nanti sedikit terganggu karena sekarang kita lagi ada di luar. Jadi untuk kelompok 1 kemarin kan sempat revisi ya Bu terkait produknya, dan kami kemarin mengasumsikan membuat produk bioetanol dari kulit pisang atau nata de banana skin dari kulit pisang. Nah, awalnya kita itu mau pakai nata de banana skin, tapi ternyata nata de banana skin itu perlu bibit bakteri, acetobacter, di mana ketika kita mencari bibit bakteri tersebut itu sulit, Bu. Dan dalam waktu yang kurang lebih seminggu ini, itu untuk mencari bibit bakterinya itu di mana-mana itu sudah kita cari, tapi itu enggak ada gitu. Jadi adanya itu online, dan pasti kalau online itu butuh waktu beberapa hari untuk ada bakterinya, dan nanti fermentasinya pun juga terhambat karena waktunya juga cukup lama kalau untuk fermentasi. Akhirnya kita beralih ke pembuatan bioetanol dari kulit pisang. Jadi tahapnya fermentasi, kemudian nanti destilasi. Dan untuk sekarang progres dari kelompok 1 kita sudah masuk pada tahap fermentasi, dan nanti sore akan kami lakukan untuk tahapan destilasinya untuk dihasilkan bioetanol murninya. Baik, Puspita, terima kasih. Berarti belum ada untuk yang pembuatan bioetanol, apa ada kendala? Untuk nanti destilasinya pakai alat apa? Untuk destilasinya kita pakai alat sederhana, Bu. Jadi pakai 2 kaleng, kemudian disambungkan dengan selang. Nanti juga uapnya kan dari es batu sama kompor untuk perbedaan titik-titiknya. Jadi pakai destilasi sederhana. Dan sudah kami rangkai untuk alat destilasinya. Tinggal nanti prosesnya saja, tinggal nunggu prosesnya saja. Oke, sip. Berarti nggak ada masalah ya Puspita sejauh ini? Nggih, Bu, tidak ada masalah. Jangan lupa di video ya teman-teman. Pada saat video kalau bisa ada identitas teman-teman pakai alma mater Unsida gitu ya. Meskipun setelah itu terus dilepas lagi nggak apa-apa. Ya pas direkam
kalau bisa ada identitasnya kalau teman-teman adalah mahasiswa pendidikan IPA Unsida. Oke, baik, terima kasih dari kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2, silakan. Siapa yang mau mewakili untuk menyampaikan? Yuk, kelompok 2 itu siapa? Alia? Siapa ya? Kelompok 2 itu siapa? Mosok Iya, leren Bu. Noli delok catetan rek, ayo. Siapa Kelompok Alia? 2 kemarin sudah nyoba ngerangkai. Alia sama siapa saja ya? Reka, Nina, sama Bay. Nina sama Bay. By the way, Iya. tanding ya? By the Ya, way, cuman kemarin ikut ngerangkai. enggak, sekarang by the way berangkat ke Bandung ya? Ya ikut ke Bandung enggak by the way? Satunya Reka siapa? Reka Permata kan? Iya, Kak. Reka Permata apa Reka Iya. Rahma? Aku bingung. Reka. Reka siapa, Al? Reka Permata. Kancane dhewe Kak Rahma kelompok 1. sama Pus. Ya lah makane kan aku kan ya bingung. Ngalia ditakoki ya bingung ya. Ya apa kok intone ra. Ya, silakan disampaikan. Sudah mulai ngerangkai, Bu. Jadi buat apa bel listrik itu ya? Iya. Ngerangkai terus? Terus cuman kendalanya waktu sudah ngerangkai terus nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala. Apa itu nggak bisa nyalanya kenapa? Sudah tahu penyebabnya? Itu nyoldernya itu kayaknya kurang. Apanya? Nyolder. Oh, berarti belum connect ya? Iya. Belum connect gitu. Oke. Terus sudah di solder lagi atau belum? Sudah. Terus Sekarang sudah bisa nyala. Oh, terus sekarang sudah bisa nyala. Iya. Siapa yang bawa bel listriknya? Coba Bu Noli boleh lihat, ditunjukkan gitu. Di siapa bel listriknya? Dibawa Alia atau dibawa Reka atau dibawa yang lain? Saya, Bu. Oh ya, coba lihat ditunjukkan ke Bu Noli. Kalau sekarang nggak bawa rangkaiannya, cuman ada fotonya aja. Oh, boleh. Silakan di-share screen fotonya. Maaf, Bu, nggak bisa share screen, soalnya pakai HP. Oh, gitu. Atau ditunjukkan, ini HP-nya nggak bisa. Kan bisa share screen pakai HP dulu. Iya caranya ya. Selain PPT. Ya bisa dah. Nggak bisa ya? Atau dikirim aja Japri ke Bu Noli ya, Elia ya? Oh iya, Bu. Ya, oke. Oke, mungkin ada tambahan dari kelompok 2 ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi itu bel listriknya bel listrik biasa ya, Elia ya? Yang sama seperti bel listrik sebelumnya ya? Iya. Oke. Baik. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 perwakilan. Sudah jadi belum? Iya, Bu. Handboardingnya? Kalau kelompok 3 sudah selesai, Bu. Sudah jadi produknya.
Nggak ada Kok- yang ditambahkan atau gimana itu? Enggak, Bu, sudah itu pakai yang sesuai sama yang dibikin di LKPD, Bu. Hmm. Kemarin itu kendalanya itu waktu nyampur biswaknya sama lidah buayanya itu, Bu. Kenapa? Apa? Sempet kayak kaku banget gitu, Bu, sampai kayak Sebentar. Kepencet yuk, maaf. Mute yuk. Nah, sudah. Oke. ya sudah, Bu. Saya tuh mau ngepin kamu, nyari nggak ada tak. Itu kok ketekan mute. Oke, lanjut. Sempet kayak pas percobaan pertama itu kan pakai 120 mili lidah buaya. Nah, itu bikinnya itu jadinya itu kayak batu gitu, Bu, beku banget. Terus Nggak pas bisa diuji di- coba, ya diuji coba di tangan itu nggak bisa nempel, susah gitu, Bu. Terus yang kedua itu baru agak mulai kayak bagus gitu, Bu, lebih bagus daripada percobaan pertama. Kalau yang percobaan ketiga itu benar-benar kayak cair banget dan apa itu lengket gitu, Bu. Terlalu Tapi udah kebanyakan. jadi iya. Kebanyakan apa? Terlalu kebanyakan itu lidah buayanya, Bu. Berarti kan teman-teman nanti bisa menghitung matematikanya ya untuk membuat sebuah body lotion yang bagus, yang tidak lengket, yang bisa menyerap, ya pokoknya yang bagus. Nah, itu kan tahu prosentasenya lidah buayanya berapa, kemudian prosentase dari apa? Di swabnya. Di swabnya itu berapa. Itu Iya, nanti Bu. bisa dilakukan analisis. Jadi percobaannya sebenarnya nggak 1, 2, 3 kali. Jadi memang benar-benar dicari formula yang bagus sehingga Iya. dihasilkan hand body yang bagus itu yang seperti apa. Iya, Bu. Oke, baik. Harum nggak? Kalau pengen harum ditambahi apa? Harum, Bu. Kemarin dikasih geranium, Bu. Dikasih geranium. Baunya Iya. berarti bau geranium. Iya, Bu. Nggak bau lavender. Iya, bau-bau kayak gitu, Bu. Wangi gitu, Bu. Nggak ada kendala ya berarti ya? Sudah beres ya? Bagus. Alhamdulillah Oke. sudah, Bu. Kalau sudah, videonya sudah kemarin buatnya. Sudah jadi, Bu. Sudah diedit juga. Sudah diedit Sudah selesai juga. semua, iya, Bu. Sudah ada itu apa namanya teman-teman pakai alma mater. Sudah, Bu. Oke, sip kalau gitu. Ya nanti kita ya coba dulu nanti lihat progresnya teman-teman yang lain juga. Iya, Bu. Baik, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 diwakili siapa? Kelompok 4? Kelompok 4 itu siapa ya? Iya, Bu Noli. Walah, teknik. Iya, Bu Mau Noli. itu tadinya mau Tias, Bu Noli, biar pernah. Oke. Ya, silakan. Prosesnya dari kelompok 4 kemarin itu sudah membuat produknya, sudah jadi, Bu. Tinggal penerapan ke tanamannya saja, Bu. Soalnya kemarin itu Kamis itu rencananya ke kampus kalian praktikum karena botol spraynya itu saya bawa. Dan untuk penerapannya tinggal dipindahkan ke botol spraynya saja terus disemprotkan ke tanaman, diuji cobakan apakah nanti berhasil atau enggak. Selama percobaan Nah, itu kemarin uji cobanya itu buat pupuk ya? Buat apa kamu minta itu? pestisida sederhana. Oh, pupuk tak kira pas. Lah. Terus uji cobanya nanti mau rencananya seperti apa? Berhasil atau enggak pestisidanya? Itu, Bu, kan di rumah saya itu ada pohon jeruk limau yang ada kayak hamanya yang putih-putih itu loh, Bu. Ya. Nah, itu kan saya coba cari solusinya apakah nanti pestisida yang saya buat itu dapat mengurangi hama itu apa tidak gitu, Bu. Oke, nah pestisidanya dari apa kemarin jadinya? Dari bawang putih. Dari bawang putih tok ya, bawang putih lo larang. Enggak pestisida. Iku sak vampir-vampire kok hilang kabeh. Ini hama apa vampir ya dikasih bawang putih ya?
Oke, komposisinya bagaimana Ayu? Kan harusnya Ayu itu membuat beberapa komposisi. Sudah. Jadi persentase bawang itu apa saja? Terdiri dari apa saja? Bawang putih, kemudian Di air mm-mm, sama itu Bu, sabun cuci piring cair. sabun cuci piring cair. Oke. Iya. Nah, prosentasenya atau perbandingannya itu bagaimana antara air, bawang putih, sama sabun. Ya. Yang Nah, itu kemarin harusnya ada beberapa percobaan botol. Nah, terus kemudian nanti disemprotkan di tanaman A, B, C, C. Kalau bisa tanamannya harus sama dengan hama yang sama, kuantitas atau kualitas hamanya juga sama, itu kontrolnya. Nah, nanti dilihat dengan formulasi mana yang efektif untuk membunuh hama, harusnya seperti itu. Iya Bu, kemarin kita masih membuat satu Bu dengan persentasenya 10 buah bawang putih dengan air 950 dan sabunnya itu 30 mili. Nah, membuat itu referensinya dari mana? Apa ada sumbernya? Atau Ada. di hour? Ada Ada, Bu, sumbernya. ada. Oke, dari sumbernya dari artikel gitu ya. Nah, mungkin dicoba yang Iya. lain ya, sehingga uji cobanya nanti akan ada. Kira-kira yang lebih efektif itu pakai berapa persen? Apakah memang bawang putihnya harus lebih banyak dari sabunnya? Oke. Fungsi sabunnya untuk apa itu? Untuk apa? Nih. Untuk itu Bu, kayak membunuh bakteri apa kumannya itu. Kalau yang bawang putih itu lebih ke penyuburannya gitu Bu. Penyuburan tanamannya. Iya. Loh, katanya pestisida. Pestisida itu tujuannya untuk apa? Iya Bu, itu pestisidanya itu bisa untuk membunuh dan apa membuat tanamannya itu menjadi lebih hijau gitu Bu. Keterangan di jurnalnya keterangan di artikelnya gitu Bu. Oke. Atau gini ya, mungkin nanti ditambahkan di LKPD-nya itu pembahasan kenapa harus menggunakan apa sih fungsi dari bawang putih, apa sih fungsi dari apa pestisida. Terus Nita ini kan larinya ke KD teknologi yang ramah lingkungan ya. Nah, ramah lingkungannya di mana? Bandingannya dengan pestisida lain itu seperti apa? Kenapa itu dikatakan ramah lingkungan? Harus diarahkan ke sana. Jadi pas ngajar ke siswa itu juga harus ya, dari apa yang dibuat oleh siswa, kita harus mengarahkan sainsnya itu apa. Itu kan bagian dari sains, menjelaskan bahwa oh di dalam bawang putih itu ada kandungan penyubur tanaman. Apa kandungannya? Harus dijelaskan. Itu adalah sains ya. Kemudian sabun sebagai disinfektannya, pembunuh kumannya. Apa kandungan yang ada di sabun itu? Ya, itu adalah sainsnya yang harus diajarkan ke siswa. Ya, selain ada engineer tadi merancang, kemudian dia ada teknologinya, membuat kebaruan inovatifnya, ya, kemudian ada matematiknya, dia bisa memformulasikan komposisi untuk membuat pestisida yang efektif itu berarti bawang putihnya berapa, airnya berapa, sabunnya berapa, kemudian sainsnya tadi. Kenapa ketika membuat pestisida itu harus ada sabun, kemudian harus ada bawang putih. Nah, itu guna fungsi dari masing-masing bahan itu untuk apa? Sainsnya itu apa? Konsepnya itu yang harus dijelaskan ke siswa. Itu ya, itu adalah pembelajaran STEM. Itu. Oke, untuk kendalanya belum ada ya, Ayu ya, apa Nita ya? Ya Bu, untuk kendalanya masih belum ada. Oke, jangan lupa nanti merekam video all-nya pakai apa namanya materi yang sudah. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5, silakan. Ibu kelompok 5.
Siapa ini yang berbicara? Saya Bu. Saya siapa? Udah. Orang ya, Bos. Kemarin kan waktu itu rencananya buat periskop ya Bu. Ya, terus Lalu Bu Noli, kami, kamu mau lihat apa? Gitu ya. ya, kami ganti sekarang menjadi mikroskop sederhana. Ya, yang kemarin Bu Noli lihat itu. Terus? Di situ kami coba, tuh hasilnya nggak seperti mikroskop pada umumnya Bu. Hasilnya itu benar. Nggak seperti Kemudian? mikroskop pada umumnya, itu terbuat dari botol plastik bekas. Lalu pada HP itu ditempeli lensa cekung dari laser. Lensa cekung apa cembung, Rogo? Lensa cembung Bu. Cembung, sayang. Kalau mikroskop itu pakai cembung-cembung. Lensanya cembung tuh yang belembung gini loh. Iya, cembung ya. Iya Bu, kemarin pakai yang lensa cembung. Terus? Sudah kita buat produknya, terus sudah Bisa kita. kok saya ngomong ki. Saya Wafid. Oh, Wafid. Ya, kemarin Nah, sudah kita coba buat ini Bu, ngecek sel-sel yang ada di bawang merah. Nah, itu hasilnya tuh memang terlihat, cuma tidak sejelas di mikroskop yang sebenarnya gitu. Ya karena berbeda. Iya. Karena berbeda itu fokusnya, terus kemudian jarak antara lensa okuler dan lensa objektifnya itu kan juga mempengaruhi. Atau dicoba lah, sudah diubah-ubah jaraknya, Romo. Apa, Wafid? Sudah Bu, kemarin itu. Yang sudah dilakukan apa saja? Yang sudah dilakukan? Kemarin kan itu Bu, nyusun produknya, terus kita coba sama bawang putih, terus kita tuh coba. Bawang putih apa bawang merah? Oh ya, bawang merah. Terus kita itu kayak awalnya itu kan nggak kelihatan sama sekali gitu Bu. Terus kita itu coba ini kayak senternya gitu loh. Kan itu kan pakai senter dari bawah gitu Bu ya. Terus kita coba senternya itu pertama pakai HP, senter HP. Terus gambarnya itu kurang terlihat. Terus kita coba pakai senter itu baru terlihat Bu. Senter yang lebih terang. Yang maksudnya Bu Noli itu adalah jarak. Oke, kan ada HP ya. Ya pas saya nyusunnya ya apa? Coba dijelaskan dulu. Jadi potongan botol plastik itu Bu ditaruh, terus dari bawah dikasih senter, terus atasnya dikasih mika plastik pengganti preparat sama bawang merahnya, terus baru direkam dari atas. Lensa objektifnya di mana? Di lensa HP. Oke, pakai lensa HP ya. Itu lensa apa? Yang cembungnya, terus ditambah lensa cembungnya itu ditempel di HP, kamera HP. Oke, maksudnya Bu Noli itu adalah coba kamu ukur panjangnya antara lensa HP dan lensa tambahan tadi. Itu kan mempengaruhi. Jadi, ini ya tangannya Bu Noli nggak ada. Nah, jadi misalkan jaraknya coba agak dekatkan, itu hasil bayangannya seperti apa? Yang paling jelas itu jaraknya berapa? Itu matematikanya, Mbak. Seperti itu Bu ya. Matematikanya kamu pakai apa? Kemarin itu iya sih jarak itu Bu, cuma kalau saya itu gak kan dari kalau kata Bu Noli kan dari HP sama ininya Bu ya, kayak bawang merahnya, jarak antara situnya. Oh iya, itunya boleh. Kan bisa dirubah di mana aja. Jarak benda itu maksudnya jarak benda ke lensa objektif, itu bisa diubah, boleh. Tapi kalau mikroskop itu kan jarak benda itu kan harus di ruang satu, tidak boleh jauh-jauh dari lensa objektifnya. Atau bisa diubah panjang mikroskopnya. Panjang mikroskop itu adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler. Itu juga bisa diubah.
itu nanti akan mempengaruhi juga hasil bayangannya. Gitu ya. Kemarin cuma itu Bu, cuma geser-geser Ya, jarak kan itu. sekarang masih ada waktu, Iya. kan bisa Iya. ditambah itu. Iya. Iya, iya, iya. Iya Bu. Kan gampang itu ya. Jadi Iya. buat tabel aja. Kalau jarak bendanya sekian, jarak benda itu berarti jarak benda preparat ke lensa objektif ya. Itu diubah mana yang lebih jelas, kemudian dengan lensa panjang mikroskop yang diubah-ubah ya. Berarti jarak lensa objektif dan lensa okulernya diubah, itu namanya panjang mikroskopnya. Sehingga kamu nanti bisa menghitung. Iya Bu. Ada matematikanya. Gitu ya. Iya. Jadi teman-teman itu di sini bukan hanya membuat produk terus sudah selesai. Tapi juga memikirkan supaya produk ini bisa menghasilkan, bisa efektif ya, bisa bagus, itu harus yang bagaimana, kan harus dicoba-coba gitu kan. Ini kan berarti menjadi seorang ilmuwan untuk menghasilkan produk yang bagus itu harus dicoba, akhirnya sampai ditemukan, oh dengan pasangan seperti ini. Orang buat sepeda motor itu kan ya pertamanya kan ya nyoba dulu, kalau sadelnya dipasang di sini, mesinnya dipasang di sini itu apa, seimbang apa enggak, kan gitu, dicoba semuanya. Ya dengan matematika ngitungnya, titik beratnya di mana gitu. Nah, itu belajar, kita itu belajar. Nah, sebelum teman-teman mau ngajari siswanya nanti, ya sekarang belajar dulu gitu maksudnya. Ya. Jadi tidak hanya terus membuat produk selesai, satu tok, tapi tidak diuji coba. Keefektivitasannya itu harus dicoba juga. Gitu ya, Mbak Fit ya. Coba lagi untuk mikroskopnya dengan mengubah panjang mikroskopnya, yaitu jarak antara lensa okuler dan lensa objektifnya. Dilihat apakah bayangannya nanti terlihat lebih bagus, lebih jelas atau tidak. Gitu. Iya Bu, siap. Oke, terima kasih kelompok 5. Lanjut Makasih, kelompok teman-teman. sama-sama. Lanjut kelompok 6. Kelompok 6 siapa ya? Yuk lanjut kelompok 6, nggak ada? Nafi? Kelompok 6 itu Nafi ya? Vi, Nafi, mumpung kamu ada, Vi. Nafi. Oke, Alia sudah ngirim, saya kasih dulu ya, Alia sudah ngirim rangkaian balistriknya. Ini lilitannya buat sendiri, Alia? Iya, Bu. Oke, siapa yang ngelilit-ngelilit gini? Kemarin sama bertiga. Masuk bertiga. Iya. Nih ya, saya share screen punyanya. Oke. Nah, ini punyanya ya. Ya. Nah, ini sebenarnya matematikanya itu boleh ditambahi gini ya. Ini kan nyolok di baterai, listrik ya. Kelihatan nggak tanda zoom saya ini? Kelihatan, Bu Noli. Kelihatan kursor saya kemana-kemana ya? Oke. Ini kan nanti nyambungnya ke tegangan ya, tegangan AC. Kemudian di sini ada trafo. Kemudian di sini ada lilitan. Nah, nanti teman-teman bisa menjelaskan. Di sini kan sudah ada trafo. Trafo itu fungsinya untuk apa? Itu bisa dijelaskan. Trafo di sini itu step up apa step down? Dia
Dia fungsinya untuk menurunkan tegangan atau menaikkan tegangan. Itu bedanya trafo step up apa step down. Kemarin yang digunakan apa. Kemudian ini lilitan ini fungsinya untuk apa? Ya, kenapa pakunya dengan panjang sekian? Misalkan kalau pakunya itu saya kecilkan, kan lilitannya akan semakin sedikit. Pengaruhnya nanti di mana? Itu. Ya, tadi kan balistrik kan belum saya jelaskan ya matematikanya gimana. Teman-teman harus menjelaskan itu. Sehingga mereka akan tahu, oh gini, oh ini sainsnya. Oh, konsep dari induksi elektromagnetik itu ini loh. Lilitan itu nanti akan mempengaruhi arus yang dihasilkan. Gitu ya. Kelompok 2, Alia dan teman-teman, Reka. Iya, Bu. Ya gitu ya. Dijelaskan ini kenapa kalau misalkan pakunya agak kecil, lilitannya kan akan menjadi lebih pendek. Gitu ya. Itu pengaruhnya di mana. Terus ini fungsinya untuk apa ya? Sebenarnya itu pakai bel, cuman memanfaatkan. Pakai itu apa? Bekas. Foto. Ya, Oke. Emang iso bunyi banter ning ngono. bisa. Cuman ya gitu. Cuman ya krek tulisannya krek. Tulisannya krek. Itu ya dijelaskan nanti jadi konsep sainsnya harus dijelaskan. Ini apa trafo? Trafo apa? Ini lilitan untuk apa? Ini apa? Jadi gitu. Jadi di LKPD-nya teman-teman kalau sudah membuat gini kan akhirnya tahu ya. Nah, itu di LKPD-nya nanti analisisnya apa saja itu bisa ditambahi ke siswanya sehingga konsep sainsnya nanti dari membuat proyek ini mereka bisa memahami konsep-konsep sains atau konsep-konsep IPA-nya itu seperti apa. Gitu. Oke, terima kasih Alia. Kita lanjut untuk kelompok 6. Gimana kelompok 6? Nafi? Nafi? Nafi kok diam aja. Bagus ya Kak tahu Bu. Oke, lewat kelompok 7 ya. 7? 7 itu siapa? 7? Tujuh itu siapa? Ya Allah, masuk Bu Noli leran delok anu kelompok ya. Atau sudah semua ya? Ya, saya terlempar ya. Oke, sip, enggak apa-apa. Kita lihat lagi kelompoknya. Oh iya, ayo Lita. Lita, Serly, Diana, Ati. Iya, Bu. Videonya sudah selesai tapi belum dijadikan satu. Iya, nggak apa-apa. Saya kan tanya dulu. Iya, Bu, sebentar. Ini Diana yang Dijelaskan setting dulu. videonya.
Sebentar Bu Noli masih loading. Oke. Masih loading kemana ini? Atau kita lewati dulu ya sambil menyiapkan ya, nanti share screen ya. Kelompok 8 dulu silakan. Ya, katanya Gino. Kelompok 8 dulu boleh? Ovi, Fani, Olga. Iya, Bu Noli. Ya, oke, silakan dijelaskan, Pan. Dari kelompok 8, produk kami sudah hampir selesai, Bu. Tinggal pengujian atau pengaplikasiannya dalam air. Dalam Untuk air. menghasilkan listrik. Untuk menghasilkan listrik. Untuk menghasilkan listrik. Buat apa kemarin jadinya sumber energi Buat listriknya? mikrohidro sederhana. Terus, oke, dijelaskan aja, Pan. Sudah buat alatnya. Terus alatnya itu Ya, Bu. terdiri dari apa saja? Ini Bu alatnya, kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya, ini tuh di dalamnya ada dinamo, Bu. Ya, terus di sini ada kincir untuk mengalirkan air. Terus ini nanti disambungkan ke selang untuk mengalirkan air dan agar menghasilkan listrik. Gitu, Bu. Oke. Dinamonya pakai yang apa? Kami pakai dinamo dari tip, Bu. Dari tip. Oh, bekas gitu ya. Iya, dari bekas. Ada apa saja, Van? Ada dinamo, ada Dinamo, kincir, selang. Oke, kincirnya diameternya berapa? Kincirnya pakai yang bagaimana? Ini kincirnya pakai bekas juga, Bu. Oke, paham. Oke. Ya. Nah, maksud saya begini. Matematikanya nanti seperti apa, Pan? Matematikanya nanti kami akan menggunakan debit air yang besar untuk menghasilkan listrik, Bu. Gitu. Oke. Jadi Debit nanti yang air itu nggak hanya debit air ya? Nggak hanya debit air. Jadi yang dimaksud dengan dihasilkan listrik itu dari mana sih? Dari gerakan kincirnya, gerakan kincir. dari gerakan kincir terus melayunak dinamo, ya kan? Semuanya kan kipas angin juga itu kan ada dinamonya ya. Mobil itu juga ada dinamonya ya. Memang itu penggeraknya. Nah, sebenarnya kalau mau pakai dinamo yang lebih besar atau kincir yang lebih besar, nanti akan gerakan airnya itu juga akan semakin besar. Kalau gerakan airnya itu semakin besar, energi yang dihasilkan kan energi kinetiknya kan akan besar. Nah, energi kinetik yang diubah menjadi energi listrik itu juga nanti akan semakin besar. Tuh, matematikanya di situ. Ya, Bu. Nah, kalau cuma misalkan nanti kalau sama-sama diletakkan air, kalau kincirnya bisa diubah enggak? Maksud saya gitu. Kalau memang nanti kincirnya itu bisa dimanipulasi, pakai kincir itu, terus nyoba kincir yang lain lagi, yang lebih besar. Nah, terus ketika dimasukkan air, kan menghasilkan listrik ya, harusnya diukur. Ya. Harusnya diukur pakai apa? Uji cobanya nanti bolehlah dilihat ya. Nanti janjian sama Mas Hengki, mungkin kalau nggak punya ampermeter, jadi bisa diukur. Harusnya dihasilkan berapa? Misalkan cukup pakai 2 kincir atau 3 kincir, gitu boleh. Cari kincir bekas lainnya yang isok dimodifikasi nang kono isok dipasang, itu bisa sudah permanen, nggak bisa diganti. Ini kincirnya. Rencananya mau ganti kincir lagi, ada 2 gitu, Bu. Oke. Kincir akuarium gitu. Nah, yang besar sama yang kecil, nanti bisa dilihat. Nah, itu kemudian bisa dijelaskan gitu loh, maksud saya dari situ.
Oh, kincir angin itu, oh dari perputarannya, dari gerakannya, energi kinetik yang dihasilkannya. Kalau semakin besar kincirnya, itu nalar juga, penalaran matematikanya, reason apa? Rasional. Nah, jadi matematika itu juga tidak hanya menghitung ya. Jadi bagaimana mahasiswa itu berpikir rasional, itu juga termasuk matematika. Sebenarnya kita diajar matematika itu supaya kita bisa berpikir nalar, rasional. Gitu. Iya, Bu. Ya, berpikir logis karena di matematika itu kan ada kelas berapa ya, SMA dulu kan kita diajar logika matematika ya, jika, maka gitu kan. Itu logika matematika. Oke. Ya, Bu, nanti. Jadi kurang uji cobanya ya, Van. Nanti coba diuji coba segera ya. Ya. Supaya tahu apakah produk apa namanya alat yang dibuat tadi berhasil atau tidak. Iya, Bu. Kak, minta tolong Kak, itu Kak, kasih tahu tidak? Baik, kelompok 7 sudah siap? Rasulitas, Shirley. Sebentar ya. Oke, next. Yang kelompok 7 tadi yang sempat kita pending. Sudah muncul nggak, Bu? Sudah muncul kok. Sekarang malah yang muncul wajahnya Bu Noli. Bentar, Bu. Diana itu ada berapa alat? 3 ya? Tapi suaranya nggak muncul. Nggak apa-apa. Iya, nggak bisa muncul suaranya. Nggak apa-apa. Itu ada berapa alat, Diana? Ini Bu, sebentar saya kirimkan foto alatnya dan bahannya juga. Enggak, tadi kan saya lihat ada beberapa video, Shirley. Ya, Bu. Kan kemarin saya minta itu kan dari beberapa komposisi gitu ya. Oh iya, Bu, ini yang hasilnya. Kalau yang menyusunnya itu ada di video yang atas tadi. Ini hasilnya yang memakai arang. Yang memakai arang. Terus yang lainnya pakai Yang apa? itu bawahnya itu tidak memakai arang. Jadi hasilnya itu
berbeda, Bu. Lebih bening dan lebih jernih yang pakai arang. Itu Lebih hasilnya Oke. sudah Berapa atau dibuat. buat berapa kali percobaan, Sherly? Membuat 2, Bu. Yang satunya tidak pakai arang, yang satunya memakai Ya arang. jelas loh, ya jelas bagusan pakai arang. Jelasnya bagusan pakai arang lah kamu. Maksud saya itu matematikanya ya apa kamu? Misalnya susunannya itu loh, susunannya. Berarti itu 3 tok ya? 2 tok sih kok 3 tok. 2 tok ya? Dua percobaan gitu ya. Iya, Bu. Ya, itu kurang. Maksudnya itu adalah tujuannya ini untuk air apa? Penjernihan air untuk mandi saja kan ya? Iya, untuk mandi saja. Untuk mandi saja tidak untuk. Padahal kamu ngomongnya dulu tuh kayak purite, Bu. Oh, no. Kalau purite kan untuk minum. Iya, Bu. Ternyata tapi enggak sejernih kayak yang Ya iyalah. bisa di Kita mau minum itu gilo. Bayang no dilewat no areng, dilewat no watu, dilewatkan sama sabut. Itu kan siapa ya yang mau minum ya? Ada nggak ya yang mau minum? Jadi arahnya itu adalah penjernihan air untuk keperluan sehari-hari seperti mandi gitu ya, tidak untuk minum, tidak untuk masak, bukan untuk dikonsumsi istilahnya. Nah, kalau memang seperti itu ya bisa ditambahkan itu komposisinya kan dari situ kan kurang. Satunya pakai arang, satunya enggak. Ya jelas bagusan pakai arang. Maksudnya inovasinya itu ditambahi lagi. Mungkin sekarang itu ada ditambahi batu apa sebagai pembunuh kumannya. Kayak gitu loh. Ser. Coba baca artikel lagi ya. Jadi misalkan ada jenis batu apa yang ternyata kandungannya itu sebagai disinfektan yang mampu membunuh kuman air yang masuk di dalamnya. Gitu. Sehingga air yang jernih itu tidak hanya jernih, tapi juga sehat ya, kok sehat, bersih. Nah, tidak hanya jernih, tapi juga bersih. Tidak ada kuman yang ada di dalam. Kemudian nanti bisa dijelaskan ya ke mahasiswanya atau di LKPD-nya. Jadi fungsi dari masing-masing komposisi ini apa? Coba jangan di zoom dulu. Ini apa? Kelihatan panas saya enggak? Coba dijelaskan Shirley atau Diana. Ini susunannya apa saja? Ada batu ini, ada sekam, ada arang. Itu fungsi dari masing-masing bahan itu apa? Habis dah, Kak. Terus? Ayo dijelaskan satu-satu. Kalau arang itu sebagai karbon aktifnya, tapi kalau sebenarnya sama aja sih fungsinya. Sama gimana? Sama-sama ngejernihin. Dijelaskan ya. Ini bukan es krim, Kak.
Ya, oke, maaf, pending tadi. Dijelaskan Diana, Shirley, kemudian kelompok yang lainnya ada Hermina. Fungsi dari batu itu apa? Oke, misalkan untuk penyaringan. Kenapa kok batunya itu dengan ada yang besar, ada yang kecil, kemudian kenapa harus ada pasir, terus arangnya itu sebagai karbon. Karbon itu punya fungsi apa? Itu IPA-nya dijelaskan. Baik, Bu Noli, berarti itu nanti dalam videonya, dalam proses penyusunannya itu juga dijelaskan berarti Bu. Boleh, ditambahkan boleh. Ditambahkan tadi yang katanya Bu Noli, kegunaannya setiap bahannya gitu. Ya. Gitu. Terus yang dimaksud matematika itu maksud saya itu komposisinya, Sir. Komposisinya itu loh. Jadi kamu memasukkan bahan itu ngawur, apa memang yang batu besar itu harus lebih banyak daripada batu kecilnya. Jadi bukan hanya satunya dikasih arang, satunya enggak, bukan. Tapi lebih ke komposisinya, perbandingan. Itu sama dengan persentase, iya. Persentase itu matematik, gitu, iya. Jadi kayak buat tadi loh, misalkan buat hand body, ada lidah buaya sama apa namanya? Apa tadi namanya? Strap ya, apa jenenge yuk? Apa kayak bahan lilinnya itu loh, apa namanya? Saya lupa. Biswek. Hah? Apa? Biswek. Biswek. Ya. Biswek. Biswek. Ya, wax ya. Wax gitu ya. Wax kan lilin. Nah, itu jadi ada perbandingannya. Men, boleh. Kakak adik kasih Kak. Kasih men. Jadi ada perbandingannya. Misalkan jangan satunya pakai arang, satunya enggak. Itu jelas sangat jauh berbeda hasilnya. Karena arang itu karbon, itu ada fungsinya. Maksudnya itu adalah ketika komposisinya batu besar, batu kecil, tersabutnya, ada yang lebih dibanyakin, ada yang sedikit. Komposisinya, persentase kan dari ketinggiannya itu kan kelihatan. Kalau dia lebih tinggi kan berarti dia lebih banyak persentasenya. Gitu kan? Nah, paham ya, Ser ya maksudnya? Iya, baik, Bu. Karena saya arahnya ke matematikanya. Kalau kamu membuat dua bandingan, satunya ada arang, satunya enggak, itu bukan perbandingan. Berarti juga pas waktu bijinya itu seharusnya persentasenya itu yang dibandingkan itu persentasenya jumlah bahannya. Jumlah bahannya aja. Ya, nanti hasilnya bagaimana? Saya perbaiki lagi. Oke, nggak apa-apa. Buat lagi ya, masih ada waktu. Ibu. Oke, nanti ditaruh di tabelnya sehingga di LKPD-nya jelas. Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu Noli. Ya, sama-sama. Udah ya, semua kelompok sudah. Ini kelompok 6, Nafi gimana, Vi? Mana, Vi? Nafi? Ini ada Nafi, Lora. Ada Bagus. Good. Bagus sama Nafi itu bisa misalkan ya Bu. Ya apa? Ada yang mau diprotes? Kan dari kemarin nggak ada ya? Saya nggak mau revisi nilai lagi loh ya. Oh iya Bu. Ya hari Senin Bu, saya ke Bu Noli. Oke. Ya bener ya, ngadep sama saya hari Senin, Nafi sama ya, Bagus. Oke, janji loh ya. Iya Bu. Iya Bu. Minta maaf Bu. Kakak, sudah habis. Petera, udah, wes minum. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya, saya rasa sudah cukup ya.
saya bertanya tentang progresnya teman-teman semuanya untuk project STEM-nya. Bagus-bagus ya, tetap semangat. Kemudian Senin nanti nggak usah dulu ya, masih lanjut ke project-nya ya. Oke. Ya, silakan diselesaikan project-nya. Saya mau lihat dulu sih kita itu sampai setelah membuat project itu apa kok saya lupa. Bentar, saya lihatkan planning-nya biar saya tidak apa namanya. Taruh sana, Kak. Kakak, taruh sana. Taruh di tempatnya lagi. Ini kita pertemuan 12 ya, teman-teman semuanya ya. Cuma kemarin agak telat, nggak apa-apa, berarti teman-teman nanti tuh harus simulasi terakhir itu UASnya. Oke. Ini saya beri waktu 1 minggu lagi ya. 1 minggu lagi itu maksudnya berarti pertemuan 13 itu dibuat untuk menyelesaikan semuanya, finishing. Finishing itu dalam artian teman-teman sudah membuat video. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempresentasikan hasil dari percobaannya. Mempresentasikan hasil percobaannya itu berarti bisa memperlihatkan videonya dan kemudian hasil di tabel, hasil uji cobanya. Jadi kayak Fani tadi kan, uji cobanya membandingkan antara yang kincir dengan yang apa itu kincir besar sama yang kincir kecil, arusnya bagaimana, itu dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Gitu ya. Kita ketemu Sabtu depan lagi saja teman-teman semuanya. Jadi minggu ini silakan digunakan untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Sabtu paling tidak ada 3 kelompok yang presentasi ya. Karena ada 7 kelompok ya. 3 atau 4 kelompok yang sudah presentasi. Karena ini dibagi jadi 2. Yang sudah tadi misalkan mau presentasi dulu ya enggak. Minta tolong ya. Kalau yang belum ya dilanjutkan lagi. Gitu ya. Jadi Senin kita tidak ada, kita ketemu Sabtu depan saja. Teman-teman untuk mempersiapkan videonya, sama yang kedua adalah hasil ujinya. Hasil ujinya itu dalam bentuk tabel. Ya, hasil uji itu bisa disampaikan tadi dalam bentuk tabel, kemudian analisis konsep IPA-nya, kemudian analisis matematikanya itu disampaikan. Yang ditonjolkan dari presentasinya nanti ya, itu adalah analisis matematikanya sama analisis sainsnya. Dan tabel hasil uji cobanya. Paham ya? Paham ya maksud saya teman-teman ya? Paham tuh. Oke, sip. Kalau sudah paham. Jadi sebelum nanti terakhir itu proyeknya UASnya adalah simulasi. Jadi yang kalian teman-teman belajar menjadi guru. Padahal sudah jadi guru semua. Ya toh, yang KM apalagi. Oke, sama titip untuk anak kampus mengajar 2. Loh, kok saya nulisnya KM 3 ya? Itu ngawur kok anjing. Loh iya. sorry. Ini tak ralat. Yang anak kampus mengajar 2, tolong dikumpulkan ya laporan terakhirnya di link yang sudah saya share di grup KM2. Kemarin saya ditagih sama Dita Akmal. Sekarang sudah saya buatkan ya Dita ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Jangan. Ini loh ada ininya, Kak. Kok kamu?
Ada yang ditanyakan atau tidak? Cukup, Bu Nali. Cukup, alhamdulillah. Oke ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi